Nafas dosa yang mengerikan berubah menjadi dampak awan yang tak terlihat, langsung menyerang lautan jiwa Qin Chen. Pikiran Qin Chen dipenuhi dengan rengekan yang mengerikan, dan dia tiba-tiba merasa pusing. Seluruh tubuhnya seperti berada dalam lautan dosa yang tak ada habisnya, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya ketika dia mengangkat matanya. Seluruh jiwanya seakan terseret ke dalam sungai panjang jurang yang gelap, di dalamnya kita harus binasa dan binasa karenanya. Sekarang, sungai dosa yang besar muncul di depan mata Qin Chen, gelap dan dingin. Qin Chen samar-samar melihat jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berjuang di sungai, putus asa dan ketakutan. Qin Chen bahkan melihat banyak musuh dan lawan yang telah dia bunuh di sepanjang jalan, berjuang di api penyucian yang menyakitkan, melontarkan tuduhan diam-diam terhadap dirinya sendiri, menyeret dirinya ke dalam dosa yang tak ada habisnya. Tidak, ini Yongji Nihai yang mengadili Qin Chen muda atas dosa-dosanya. Wajah Kaisar Netherworld berubah drastis. Saat dia selesai berbicara, beberapa sosok anggun tiba-tiba muncul di samping Kaisar Netherworld. Sisi dan yang lainnya tampak ingin keluar dari dunia yang kacau. Tidak, Kaisar Netherworld buru-buru menghentikannya. Beberapa orang mengerutkan kening dan memandang Kaisar Netherworld. Ditatap oleh beberapa orang, Kaisar Netherworld merasa sangat dingin, merasa seperti sedang ditatap oleh keberadaan yang menakutkan. Dia terkejut dan buru-buru berkata, "Nona Sisi, Anda adalah keturunan permaisuri Ming Yue. Jika Anda memasuki laut bencana abadi dengan gegabah, itu pasti akan memicu kerusuhan di laut bencana abadi. Pada saat itu kamu pasti akan menarik perhatian banyak orang kuat dan tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Selain itu, kamu belum mengendalikan kekuatan lautan bencana abadi. Begitu kamu muncul, aura lautan bencana abadi akan melanda dengan gila-gilaan. Pada saat itu, lebih banyak kekuatan dosa akan memasuki tubuh Qin Chen, yang akan berakibat fatal baginya. Sakit. Lalu bagaimana kita bisa membantu Chen? Kita hanya bisa menunggu." Kaisar Netherworld berkata dengan tergesa-gesa, dengan latar belakang Qin Chen, lautan bencana abadi mungkin tidak dapat menghakiminya. Jika dia menyerang dengan gegabah, dia akan melakukan tindakan merugikan dengan niat baik. Tunggu. Beberapa orang tampak jelek. Yang paling tidak mereka sukai adalah menunggu. Hal ini dapat membuat orang merasa tidak berdaya. Sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Namun, semua orang hanya bisa menunggu dengan sabar saat mereka menyaksikan Qin Chen tenggelam ke dunia luar. Pada saat ini, jiwa Qin Chen ada di laut. Ledakan. Sungai dosa yang mengerikan telah menyelimuti dirinya sepenuhnya, dan kuasa dosa yang bergulir seperti lautan luas, terus-menerus menyapu, mencoba menelan Qin Chen sepenuhnya. Kekuatan dosa ini begitu menakutkan sehingga bagi orang biasa, bahkan seorang kaisar yang kuat pun akan langsung jatuh ke dalamnya dan mengalami koma. Tapi Qin Chen mengambang di dalamnya, merasakan kebencian dan dosa yang tak ada habisnya datang dari segala arah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba tersenyum. "Ingin menghakimi saya?" Qin Chen mengangkat kepalanya, melihat bayangan orang kuat yang telah dia bunuh, dan berkata dengan tenang, "Saya telah membunuh banyak orang dalam hidup saya, tetapi mereka semua adalah orang yang pantas untuk dibunuh." Mengambil satu langkah ke depan, berjalan di sungai dosa yang luas, boom, aura pembunuh yang mengerikan melonjak di tubuh, mengusir kekuatan dosa-dosa ini. Merasakan aura pembunuh di tubuh Qin Chen, kekuatan berdosa ini langsung menjadi geram bum-bum, kekuatan dosa yang menakjubkan menyerang Qin Chen dengan cara yang semakin menakutkan, terus-menerus berdampak pada jiwa Qin Chen. Tapi Qin Chen menutup mata dan hanya menyipitkan matanya dan mencibir. Langit dan bumi terbagi menjadi yin dan yang, dan ada yang baik dan yang jahat. Membunuh orang yang tidak bersalah adalah dosa dan Anda bisa jatuh ke api penyucian. Tapi membunuh orang itu siapa yang pantas dibunuh bukanlah dosa, tapi pahala. Petik 2. Saya, Qin Chen, telah berjalan sepanjang hidup saya dan membunuh banyak orang,
tetapi saya hanya menyimpan pahala dan tidak meninggalkan jejak dosa. Petik 2. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hakimi aku kecuali diriku sendiri. Boom! Pelangi ilahi muncul dari mata Qin Chen, dan saat dia selesai berbicara, cahaya guntur yang terang tiba-tiba keluar dari tubuhnya, bertabrakan dengan sungai dosa. Ada ledakan keras, dan seluruh sungai dosa bergetar hebat. Dalam sekejap, hantu yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan aura dosa yang tak ada habisnya langsung berubah menjadi kekuatan Tao murni di bawah kekuatan guntur, mengalir langsung ke tubuh Qin Chen. Di dalam jiwa, berdengung, jiwa Qin Chen tiba-tiba meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan berkembang pesat. Pada saat yang sama, kekuatan dosa yang terus-menerus mengikis tubuh Qin Chen di lautan bencana abadi dengan cepat memasuki tubuhnya dan memberi nutrisi pada tubuhnya, tubuh yang terluka sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan terjadilah aura kaisar menyapu tubuh Qin Chen. Astaga! Melihat pemandangan seperti itu, ekspresi Kaisar Netherworld langsung menjadi kusam, dan dia benar-benar bingung. Bergaul dengan dosa, jalan penuh dosa dari bencana abadi ini, alih-alih bisa menghakimi anak ini, malah menyetujui anak ini. Petik 2. Mata Kaisar Netherworld membelalak, dan dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Hidup seringkali penuh dengan dosa, bahkan seorang anak kecil pun bisa menginjak seekor serangga dan membunuhnya. Begitu seseorang memasuki sungai dosa, bahkan hal negatif sekecil itu pun akan semakin membesar. Inilah alasan mengapa Kaisar Netherworld tidak berani dengan mudah melawan kekuatan dosa ini. Sebagai salah satu dari 4 kaisar besar, dia telah membunuh terlalu banyak pembudidaya hantu dan melakukan terlalu banyak kejahatan. Terlalu banyak dosa yang dilakukan. Namun jika menyangkut Qin Chen, kekuatan luar biasa dari dosa-dosa tersebut gagal membunuhnya, melainkan menjadi sumber penguatan tubuhnya. Bagaimana mungkin Kaisar Netherworld tidak terkejut dengan hal ini? Jika Kaisar Netherworld tidak secara samar-samar mengetahui asal-usul Qin Chen, dia hampir mengira bahwa Qin Chen adalah anak tidak sah dari permaisuri Ming Yue. Boom! Setelah beberapa saat, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, kekuatan dosa mengalir di sekelilingnya, tetapi kekuatan dosa ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Chen, Sisi dan yang lainnya berteriak penuh semangat. Qin Chen memandang dengan lembut ke beberapa orang dan berkata sambil tersenyum, "Sisi, ketika aku sampai di inti lautan bencana abadi, aku akan melepaskanmu." Qin Chen, "Nak, apa yang terjadi bersamamu? Orang berdosa ini mengapa aku tidak bisa menghakimimu?" Kaisar Netherworld tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. "Apakah kamu tidak pernah melakukan hal buruk apapun dalam hidupmu? Apakah kamu tidak pernah membunuh siapapun?" "Tidak, jika tidak ada yang lain, para pembudidaya hantu yang kamu bunuh di dunia bawah juga kamu mengalahkanku lebih dari sekali. Di sangkar laut mati, banyak penguasa daerah terlarang mati di tanganmu." Qin Chen melirik Kaisar Netherworld dan berkata sambil tersenyum, "Saya memang telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan, seperti pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Mori Ming mati di tangan saya. Namun, membunuh mereka bukanlah dosa bagi saya, tetapi suatu pahala. Suatu prestasi." Tanda tanya. Kaisar Netherworld tertegun. "Iya." Qin Chen mengangguk dan berkata, "Orang-orang itu melakukan kejahatan di dunia bawah. Pembudidaya hantu yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangan mereka. Mereka adalah orang yang paling jahat. Jika saya membunuh mereka, saya akan melakukan keadilan bagi surga. Apakah ini baik-baik saja?" Petik 2. Kaisar Nether menatap tak percaya. "Apakah sesederhana itu?" katanya kosong. Qin Chen mengangguk, "Sesederhana itu. Tentu saja, jika Anda hanya berbicara tentang jalan dosa ini, Anda pasti tidak akan setuju. Anda masih harus meyakinkan jalan dosa ini. Misalnya, saya hanya menggunakan kekuatan guntur untuk membujuk ini jalan dosa, sehingga ia mengenali pernyataanku." Kaisar Netherworld
Tiba-tiba dia terdiam. Bergantung pada, jika aku memiliki kekuatan guntur di dalam dirimu, aku akan baik-baik saja bersamamu. Tanpa erosi kekuatan dosa, kecepatan Qin Chen meningkat pesat di lautan bencana abadi ini, dan dia dengan cepat melonjak menuju kedalaman lautan bencana abadi. Chen, aku merasakannya, sepertinya ada sesuatu yang menarikku ke arah depan, Tiba, Sisi sepertinya merasakan sesuatu dan berbicara dengan tergesa-gesa. Apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Mata Qin Chen berkilat dan dia segera terbang ke arah yang ditunjuk Sisi. Saat Qin Chen melangkah lebih dalam, kekuatan dosa di sekitarnya menjadi semakin kuat, bahkan membuat Qin Chen, yang telah memurnikan sebagian dari kekuatan dosa, merasa tercekik. Segera, Qin Chen terkejut melihat pusaran air hitam yang mengerikan muncul tidak jauh dari sana. Pusaran air ini seperti tornado bawah tanah, menyapu terus-menerus, membentuk pusaran air di dalam tanah, susunan yang mengerikan. Di tengah formasi, ada sebuah istana gelap yang berdiri samar-samar, mekar dengan kecemerlangan ilahi yang tak ada habisnya. Ini adalah istana permaisuri Ming Yue di lautan bencana abadi ini. Kaisar Netherworld berkata dengan penuh semangat, tempat ini pasti tempat tinggal permaisuri Ming Yue saat itu, dan di istana ini, pasti ada warisan dan warisan yang ditinggalkan oleh permaisuri Ming Yue. Harta karun, ayo pergi, cepat. Hati Qin Chen bergerak, dan dia segera melangkah maju, tetapi begitu dia mendekati formasi besar, tiba-tiba, dengungan, di atas istana, bayangan sederhana piano ajaib tiba-tiba muncul, aura yang berdebar-debar sepertinya merasakan mendekatnya orang luar, dan segera mengeluarkan suara berirama. Ledakan. Musik yang menakutkan itu seperti pedang tajam yang mencapai langit dan menebas ke arah Qin Chen begitu cepat sehingga tidak ada waktu untuk bereaksi. Qin Chen merasakan perasaan krisis yang kuat muncul di benaknya, dan dia buru-buru mengeluarkan pedang ilahi anti pembunuhan dan meletakkannya di depannya. Dengan keras, momentum besar menghantamnya, dan Qin Chen terbang mundur. Lengannya hampir pecah dengan sekali klik, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Kemudian, ledakan. Udara tak terlihat memenuhi udara, menutupi Qin Chen, dan dengan kepulan, itu akan merobek Qin Chen di tempat. Heart of Space. Qin Chen buru-buru mengaktifkan Heart of Space di dunia yang kacau. Aura kosong ini muncul, seolah-olah terikat pada penghalang kehampaan yang keras, dan dengan satu klik, penghalang ruang di sekitar Qin Chen retakan muncul di tempat. Dan hampir runtuh. Ini sangat berbahaya. Qin Chen mundur dengan liar setelah meninggalkan istana, piano ajaib berhenti menyerang, dan Qin Chen sudah berkeringat dingin. Jika bukan karena reaksi cepatnya tadi, dia mungkin sudah mati dan terpotong-potong di tempat. Ini adalah harta paling berharga milik permaisuri Ming Yue, piano iblis 6 keinginan. Bagaimana benda ini bisa ada di sini? Kaisar Netherworld tersentak. Melihat tatapan bingung Qin Chen, Kaisar Netherworld buru-buru menjelaskan, piano iblis 6 keinginan adalah harta paling terkenal dari permaisuri Ming Yue saat itu. Itu adalah harta karun tingkat Kaisar Puncak. Dikombinasikan dengan skor musik 6 kesengsaraan permaisuri Ming Yue dunia terapung, tak terkalahkan di dunia bawah dan hampir tidak ada orang lain. Itu lawannya. Seharusnya itu terinspirasi oleh naluri sebelumnya, kalau tidak, kamu tidak akan seberuntung itu untuk melarikan diri. Kaisar Netherworld berkata dengan gemetar suara.